Majelis Taklim Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Apa kabar Ibu-Ibu? Allahu Akbar. Mempererat persatuan dan kesatuan ya Ustaz. Sebenarnya tujuan kita membahas ini tentunya ada muara ya Ustaz. Apa sebenarnya hikmah dari kita sebagai seorang muslim yang harus menjaga persatuan dan kesatuan ya Ustaz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang di studio, kemudian pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada, yang insyaallah semuanya kita doakan sehat walafiat. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa di bawah bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang mempererat persatuan dan kesatuan. Tadi ditanyakan oleh Kiki ya, bahwa apa endingnya gitu, apa sih hikmahnya kita mempererat persatuan dan kesatuan itu. Ada sebuah mutiara hikmah yang sangat bagus. Al-quwatu fittihadi wad-dha'ifu fit-tafarruqi. Kekuatan kita itu ada pada persatuan. Jadi kalau kita bersatu, Bu, kita kuat. Ya kan? Wad-dha'ifu fit-tafarruqi. Sedangkan kita akan menjadi lemah ketika kita berpecah belah. Jadi ending dari persatuan kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi mukmin yang kuat, gitu. Kalau keluarga, keluarga yang kuat. Kalau di sebuah lembaga, lembaga yang kuat, gitu kan? Kalau sebuah organisasi, organisasinya kuat. Nah, itu hikmah atau tujuan daripada persatuan itu kita pertahankan. Oleh sebab itu, pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Itu pesan Allah untuk kita semua. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita orang-orang beriman itu bersaudara. Apapun sukunya, ya kan? Bagaimana kulit badannya, gitu kan? Dimanapun dia tinggal, kalau dia beriman, maka dia saudara kita. Gitu. Jadi itu yang perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada saudara kita sesama seiman tidak makan, kita merasakan hal seperti itu gitu. Bagaimana rasanya tidak makan? Ketika saudara kita seiman disakiti, kita merasa disakiti. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan hari ini gitu. Terkadang ada saat ini
ya kan, akhir-akhir ini bahkan dengan sengaja gitu menganiaya saudaranya sendiri. Padahal seiman dah, Bu. Ya. Kadang malah satu nasab gitu, ya kan. Apalagi sekarang peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh terjadi kan. Ibu-ibu semua pemirsa TVRI Sumatera Barat itu juga menyaksikan di media. Banyak sekali tidak ada lagi rasa bahwa dia adalah saudara saya, ya kan. Oleh sebab itu yang perlu kita bangkitkan kembali hari ini. Jadi apa sebenarnya yang membuat terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan itu, Ustaz? Kalau untuk sekarang dilihat dari pandangan Ustaz, apa yang membuat terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan itu tersebut? ya? Pertama, kalau kita lihat dari realita di lapangan, ya, kondisi di lapangan, terkadang membuat kita tidak bersatu itu karena status sosial ini. Ini salah satunya ya, ini salah satu ya, tapi banyak lagi yang lain nanti. Status sosial itu sangat mudah sekali menjadikan kita tidak bersatu. Ya kan, Bu ya? Jadi kayak seolah-olah ada gap-gap gitu, ada pembatas, ada pemisahnya gitu. Antara yang miskin dengan yang kaya gitu ya. Antara yang pegawai negeri dengan tidak pegawai. Ya kan, Bu? Nah, ada guru pegawai negeri, ada guru honor misalnya gitu ya. Jadi ada agak gap-gap. Sebenarnya itu tidak harus menjadi sesuatu yang membuat kita tidak bersatu gitu. Justru dengan adanya perbedaan seperti itu harusnya menjadikan kita saling terdorong untuk saling menghargai, ya kan, Bu? Saling menolong, ya kan, saling membantu gitu. Yang kaya membantu yang ya. Kalau orang kaya semua tukangnya nggak ada, nanti bangun rumah gimana? Ya kan? Nah, jadi tukang itu adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan kita, orang kaya gitu. Karena kita saling membantu gitu, saling memenuhi. Apa kekurangan orang kita penuhi gitu. Apa kelebihan orang kita berbagi. Itu supaya kita tetap senantiasa bersatu. Dengan bersatunya kita, maka kita akan semakin kuat. Karena dalam Islam ini ukhuwah itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Harus diperkuat terus. Apalagi kita sebagai orang Islam ini berpondasi kepada akidah Islam, ya kan? Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya kan? Dan berpegang teguhlah kalian dengan apa? Dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Ya kan? Al-Qur'an, Al-Hadits. Kalau dia mukmin berarti dia saudara saya. Gitu. Jangan dilihat dia sukunya Jawa, Bu ya, gitu kan. Dia sukunya Melayu, Bu ya. Tidak ada seperti itu. Selagi dia beriman kepada Allah, ya kan? Allah Tuhannya, Al-Quran kitabnya, Nabi Muhammad Rasulnya, dan seterusnya, maka dia adalah saudara saya. Baik. Gitu kira-kira Kiki. Masya Allah, ini nambah kita semangat ya, Bu ya, bahwa ternyata kita harus kembali menyadari kita ini bersaudara dengan landasan memang seiman yang pertama kali ya, Ustaz. Ya. Tapi sebelum kita memperpanjang, memperkokoh landasan-landasan apa yang harusnya kita ingat kembali agar kita memperkokoh persatuan, kita tentunya harus mengetahui kembali ya, Ustaz, ya, apa saja yang membuat persatuan ini bisa luntur. Seperti salah satunya status sosial tadi. Lalu apalagi yang harusnya kita waspadai nih, Ustaz, selain status sosial yang membuat perbedaan? Baik. Yang kedua, terjadinya saling menjatuhkan. Jadi awalnya memang status sosial tadi juga ya, Ustaz, ya? Awalnya status sosial juga, tapi dalam bentuk perilakunya dia menjatuhkan gitu, saling memburukkan, ya nak, Bu? Nah, jadi dalam hidup kita, Islam mengajarkan kepada kita jangan saling memburukkan.
Gitu. Kita sama muslim ini saling menjaga. Saling menutupi aib. Jangan membuka aib. Tak boleh. Ya kan? Pokoknya dalam suasana apapun lah, kita tidak boleh saling memburukkan siapapun. Ya Bu ya? Kalaulah benar misalnya seseorang itu buruk dengan perbuatannya, dengan aibnya, kita juga nggak perlu mengemukakan di tempat umum, mempublis juga nggak perlu. Nah, jadi memang harus kita jaga supaya kita ini tidak saling menjatuhkan, Bu. Ya Bu ya, pemirsa TVRI Sumatera Barat, nah, mari kita jaga jangan sampai kita saling menjatuhkan, saling memburukkan, karena itu salah satu penyebab sehingga kita tidak bersatu dan endingnya akhirnya tentu kita akan lemah, tidak menjadi mukmin yang kuat. Begitu kira-kira Kiki. Kalau seandainya ini kan kita tidak berniat untuk menjatuhkan ya Bu ya, tapi ketika mengingatkan sesuatu atau orang lain ya Ustadz yang memang beliau ini salah misalnya, teknik-teknik yang benar harusnya agar kita sebenarnya tidak menjatuhkan dia seperti apa nih Ustadz? Baik, ini terkait dengan saling mengingatkan. Jadi dalam Islam itu memang dianjurkan. Ada ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita memang harus saling menasehati. Tapi memang Ibu pemirsa TVRI Sumatera Barat, menasehati itu pakai cara. Pakai cara. Iya, kalau kesalahannya personal, pribadi, jangan dinasehati di depan umum. Diviralkan. Iya, diviralkan lagi. Itu bukan menasehati jadinya, mempermalukan. Jadi caranya yang harus disesuaikan. Kalau bahasa awaknya bacaro. Segalanya bacara. Ada caranya, ada strateginya masing-masing. Oleh sebab itu ketika kita ingin menasihati orang, lihat dulu kondisi yang akan kita nasihati. Apakah sifatnya personal, atau sifatnya kelompok, atau sifatnya secara publik gitu ya. Jadi itu kita lihat dulu kondisi orang yang akan kita nasihati. Baik, begitu Ustaz. Kira-kira gitu. Baik, berarti ini hal-hal yang harus kita waspadai ya Ustaz ya. Harus diwaspadai. Hal-hal yang membuat persatuan dan kesatuan ini bisa luntur nantinya. Salah satunya memang strata sosial tadi dan juga dalam proses mengingatkan orang lain berarti. Bisa. Baik. Nah, kalau untuk landasan yang harusnya kita ingat nih Ustaz ketika ingin memperkokoh persatuan dan kesatuan, selain tadi Ustaz bilang mengingat kembali Al-Quran dan hadis, apa yang harusnya kita lakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan tersebut? Baik. Yang harusnya kita lakukan diantaranya yang sangat mudah mungkin ya, tapi kalau tidak dilakukan juga sulit, Bu. Ya. Apa itu? Ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita harus saling menolong dalam kebaikan. Pokoknya segala sesuatu yang baik kita harus ambil peran untuk menolong. Kalau baik. Ya. Tapi kalau tidak baik jangan ikut-ikutan. Ya Bu ya. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalau dalam ketidakbaikan ya, yang bernilai dosa misalnya, kemudian dalam permusuhan, jangan satu awak. Nah, lebih baik kita diam, jangan ikut kalau tidak baik. Tapi kalau untuk kebaikan, apapun nilai kebaikannya, maka kita ambil peran di situ. Misal nih, ibu kan ada majelis taklim di masjid masing-masing. Bagaimana cara supaya majelis taklim ini ibu-ibunya semangat? Ya. Ambil peran gitu. Gimana caranya ya? Supaya majelis taklimnya semangat, supaya majelis taklimnya ramai terus di masjid. Ya Bu? Bagaimana di masjid itu kajian-kajian majelis ilmunya ramai,
Ini kadang-kadang kalau ada pengajian di masjid yang mendengar 3 orang. Iya Bu, iya kan? Nah, bapak-bapaknya 5 orang, ibu-ibunya 3 orang. Harusnya kita ambil peran di situ, bersatu kita. Bagaimana kajian-kajian keilmuan di masjid kita itu ramai. Kalau tidak ada kesamaan, tidak ada kita saling tolong-menolong, maka tidak akan ramai pengajian kita di masjid. Sepanjang tahun begitu aja terus. Ya kan, Bu? Baik, Ustaz. Begitu kira-kira. Baik Ustaz, jadi catatan untuk kita ya Bu ya, bahwa memperkokoh persatuan dan kesatuan harus kembali lagi dengan landasan Al-Quran dan hadis, dan juga berlomba-lomba dalam mencari kebaikan tadi, kata Ustaz. Ya. Kita tahan terlebih dahulu Ustaz dan juga Ibu, dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Nuansa Iman, kita akan segera kembali. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam acara Nuansa Iman. Kami juga menunggu dialog interaktif bersama Anda di 0751463133 tentang tema kita hari ini, mempererat persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan diskusinya Ustadz. Masih semangat ya Bu-Ibu? Nuansa Iman? Alhamdulillah. Saju di hati, Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan ya Ustadz ya, terkait dengan pembahasan kita tadi, sepertinya kita berdialog dan berdiskusi juga bersama ibu-ibu kita. Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Ya, langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Perkenalkan, nama saya Mardia dari Majelis Taklim Provinsi Sumatera Barat, perwakilan Kecamatan Nanggalo. Ingin bertanya Ustadz, bahwa kekuatan itu ada di dalam persatuan kalau kita bersatu. Nah, kalau sekarang kita lihat baik di lingkungan kita maupun di media sosial, banyak sekali terjadi hal-hal yang bentuknya mengarah kepada perpecahan, yang akan berdampak kepada perpecahan dan akan menghancurkan kekuatan. Kira-kira bagi kita ini orang awam ya, yang suka kita lihat di lingkungan kita ada, di media sosial ada, kadang-kadang kita tidak bisa memilah-milahnya. Kira-kira apa kiat-kiatnya untuk menghadapi hal yang demikian? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, sangat bagus ya Ustadz ya, karena memang apalagi di media sosial perang netizen juga banyak begitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan bisa terbawa arus juga dengan perdebatan tersebut yang bisa menyebabkan perpecahan. Seperti apa nih Ustadz kiat-kiatnya? Yang pertama kita kaitkan dulu dengan media sosial, ya Bu ya. Kita juga tidak bisa menafikan perkembangan teknologi, ya, karena memang zamannya zaman perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita juga tertinggal. Hanya dalam Islam ini ada prinsip Ibu, ya. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya kan? Kalau datang kepadamu ya seorang yang fasik, ya kan, membawa berita, ya, atau datang di WA Ibu gitu ya, di TikTok Ibu, ya, Instagram Ibu, lewat dia membawa informasi, maka informasi itu memang sangat penting kita teliti terlebih dahulu kebenarannya. Nah, jadi fatabayyanu kata Allah. Tabayyun dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dibaca dulu. Ini kadang-kadang kita di media sosial Ibu belum dibaca sudah di-share lagi. Ya nak Bu? Kadang dibaca pangkalnya aja. Ya kan? Di atasnya karena temanya bagus, ke bawah belum dibaca lagi. Langsung dia share. Ini berarti kita tidak tabayyanu, tidak teliti gitu. Harusnya kita lebih teliti, ya kan? Tabayyun dulu.
Tanya dulu, baca dulu, pahami dulu. Kalau ada orang yang bisa kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Begitu kira-kira Ibu. Kalau kaitnya dengan media sosial, supaya kita tidak terbawa arus. Ya kan Bu? Apalagi zaman sekarang kan. Sekarang kan masa-masanya politik misalnya. Kita harus hati-hati gitu. Ya. Kita memang harus tabayun terus. Harus lebih teliti. Paham ya Bu? Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, di lingkungan kita ini, memang namanya hidup Ibu, hidup bertetangga, problematika dalam bermasyarakat itu pasti ada. Tapi sebagai warga yang baik, apalagi orang yang beriman, selagi kita tidak diajak untuk terlibat, maka jangan ikut campur urusan orang. Urus saja urusan Ibu dulu, selesaikan. Ya kan? Kecuali nanti minta tolong dia, Uni, minta tolong saran Uni kira-kira. Baru lagi saran. Kadang-kadang kita hidup bermasyarakat ini nggak dibawa ikut, kita ala satu lo mengumpuri kawan. Ayah nak mau? Asik ya Ustaz? Asik aja dia memprovokasi gitu, menjadi provokator. Dan sebab itu ketika kita hidup bermasyarakat, ketika memang tidak diajak untuk menyelesaikan, tidak diminta untuk saran dalam penyelesaian masalah, jangan ikut campur dulu. Tapi gimana batasannya kita dalam kategori tidak ingin ikut campur atau lebih ke tidak mau tahu aja dengan lingkungannya, Ustaz? Bagaimana cara kita batasannya? Berbeda dengan tidak ingin tahu gitu. Kalau tidak ingin tahu memang tak peduli sama sekali. Ya kan? Kita peduli sebenarnya, tapi kita sedang membatasi bagaimana momennya bisa kita memberikan nasihat atau saran. Kalau memang diajak nanti diminta tolong, Uni menurut Uni kira-kira kan begitu. Di muka rumah amboku ada pohon mangga mani. Daunnya kasabalah. Tiba buah, menurut Uni kira-kira. Wak saran di situ. Dalam ajaran Islam Ibu, kalau wak ada mangga di muka rumah, kalau laba buah beko, 6 buahnya nak punya awak lain. Ya Bu ya. Itu kan saran yang baik, karena mungkin orang yang bersangkutan tadi belum paham. Ya kan? Pengajian tak pernah ikut, ya nak Bu? Majelis taklim di masjid di sebelah rumah tak pernah ikut, pengajian di masjid tak pernah ikut. Tentu ilmu agamanya masih kurang. Ibu yang rajin ke majelis taklim, rajin ikut pengajian, ilmu yang sudah didapat bisa disampaikan juga, dan itu juga ibadah nilainya. Ya kan? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Ketika Ibu menyampaikan saran kebaikan, ilmu yang sudah dipelajari kepada tetangga itu, maka Ibu mendapatkan amal jariyah. Ya Bu ya. Jangan provokasi. Kalau provokasi yang Ibu lakukan, maka Ibu dapat dosa jariyah. Na'udzubillah. Itu ya. Baik Ustaz. Bukan amal jariyah lagi, tapi dosa jariyah. Begitu kira-kira Ibu. Sudah terjawab ya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menambah ilmu juga untuk kita bersama, dan juga pemirsa tentunya kami masih menunggu dialog interaktif bersama Anda di 0751463133. Ada lagi Ibu yang ingin berdiskusi, kita persilakan. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Dewi Murni dari Masjid Taklim Sumatera Barat, utusan dari Padang Utara. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana sikap kita ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi dan ketika kita menghubunginya tidak ada respon padahal kita rindu?
rindunya dalam jangka keluarga ya Ustaz. Iya, iya, iya. Itu Baik, saja itu sekian. saja, Terima Ibu. kasih Ustaz. Baik, Ya, terima Ibu. kasih ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya udah memutus silaturahmi ya Bu ya, padahal kita rindu gitu ya. Iya betul. Apakah ini langkah kita yang harus kita lakukan apa nih Ustaz? Kadang banyak juga ditemukan demikian ya Bu, perselisihan sedikit, silaturahmi putus, kokohnya persatuan kesatuan juga tidak terbangun. Nah, seperti apa langkah yang harus dilakukan? Baik. Jadi memang kita ini kan tidak semua paham Ibu. Tidak semua paham tentang ajaran atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara silaturahim Ibu, pertama ini motivasi dari Rasulullah. Man ahabba, siapa saja yang ingin, kata Rasulullah, ayyabsuta, dimudahkan, dicucurkan, dicurahkan dengan lancar gitu, fi rizqihi, di dalam rizkinya, wa yunsa'u fi athari umri, dan ditumbuh kembangkan bekas umurnya, fal yasil rahimah, maka sambung tali silaturahim. Jadi kalau kita orang yang beriman, kemudian paham nilai silaturahim itu apa, bahwa silaturahim itu akan mempermudah rezeki, ya kan? Akan melancarkan rezeki, maka seorang mukmin yang paham tentang itu, dengan sendirinya dia tidak akan memutus silaturahim. Begitu. Kalau dia paham, kemungkinan besar dia tak paham. Sehingga apa? Ketika dia memutus silaturahim itu, berarti dia sudah memutus ruang atau pintu rizki untuk dirinya sendiri. Begitu Ibu. Langkah kita gimana nih Ustaz? Langkah kita, nih ada langkah kita. Yang pertama, tetap dikedepankan husnudzon, berbaik sangka. Tadi seperti Ibu kan tadi diceritakan, saya hubungi nggak diangkat gitu ya, saya WA nggak dibalas. Ini memang solusinya pertama tentu berbaik bisa jadi sedang sibuk ya Bu ya, bisa jadi sedang nggak ada paket gitu ya, atau sedang nggak ada jaringan. Itu langkah pertama, tetap dikedepankan husnudzon, berbaik sangka. Sebab dengan adanya berbaik sangka itu, maka hati kita tetap dalam keadaan bersih. Tapi kalau sudah berburuk sangka, maka akan muncul bibit-bibit penyakit. Betul. Banyak nanti penyakitnya itu yang masuk tuh kan. Oh inilah itulah. Itu tahap pertama. Yang kedua Ibu, bahwa katakan dalam diri kita bahwa diri kita sendiri tidak ingin memutus silaturahim. Artinya apa? Ketika yang memutus itu dari pihak orang lain, maka status kita tidak berdosa. Ya Bu ya? Yang berdosa siapa? Yang memutus. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Mulai dari silaturahim terkecil dulu, ruang lingkup terkecil. Apa itu misalnya? Silaturahim kepada orang tua. Ya Bu, orang tua ada silaturahimnya. Kemudian berikutnya kepada mertung. Nah. Jadi ada terus silaturahimnya. Pokoknya sampai nanti kepada tetangga jauh kita, sampai kepada sohibi bil jambi, teman dekat kita. Kan ada itu dalam ayat itu, ya kan? Wabil walidaini ihsana, An-Nisa ayat 36. Ya. Pertama, silaturahim kita itu berbuat baik kepada walidain. Kedua orang wabil walidaini ihsana wadhil qurba,
ya, kerabat paling dekat siapa? Kakak kita, adik kita. Yang satu nah, wadzil qurba wal yatama wal masa Cina wal jari dzil qurba, tetangga dekat, wal jaril junub, tetangga jauh, wasahibi bil jambi, sahabat yang bagaikan saku baju. Apa maksudnya sahabat yang bagaikan saku baju itu, Ibu? Tahu saku baju? Nah, ini contoh. Kan ada saku baju. Nampak Ibu nih? Nah, tapi Ibu enggak tahu isi saku ambo. Bisa jadi mancis, bisa jadi pitih, bisa jadi ate. Apa maksudnya sahabat seperti saku baju itu? Sahabat paling dekat dan bisa menjadi tempat curhat kita. Dan ketika kita curhat, curhatan kita itu tidak disebarkan kepada orang lain. Kalau ada ibu punya kawan dekat, kemudian ibu cerita, ibu curhat kepadanya, kemudian dia ceritakan lagi sama orang lain, itu bukan teman yang sejati, tapi musuh dalam selih. Ya Bu ya. baik. Jadi memang hati-hati juga nih cari teman yang paling dekat itu. Jadi tidak mudah ketika kita bercerita, kita curhat. Mampu nggak dia menjaga curhatan kita, kemudian curhatan kita itu diberikan solusinya kepada kita. Begitu kira-kira gitu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berarti memang kita kembalikan ke diri kembali ya Ustaz ya, harus husnuzon dan tetap tidak boleh putus asa untuk menghubungi gitu. Tetap. Sudah terjawab Ibu? Sudah. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya, kita persilakan? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abe, Ya. ada yang ingin saya tanyakan, yaitu Mohon maaf Ibu. Saya mau maaf. kenal juga ya Ustaz ya dengan nama ibunya. Ya, silakan Ibu. terlalu semangat ya. Semangat. Ya. Perkenalkan, nama saya Wise Jamal dari MTI Sumatera Barat. Subhanallah. Dari MTI Sumatera Barat, Majelis Sumatera Barat, Iya. perwakilan Padang Utara. Padang Utara. Iya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana mempertahankan kebaikan itu dan menumbuh kembangkan kebaikan itu? Baik. Terus. Kemudian bagaimana fenomena sosial sekarang yang mulai pudar? Itu aja. Bagaimana Pak Ustadz, apa Ibu? Bagaimana fenomena sosial yang mulai pudar, Sosial yang baik. Fenomena yang mulai sosial berkurang yang di tengah-tengah masyarakat? Oh, begitu. Ah, Kepedulian sosial maksud iya. Ibu ya. Oke, Ah, iya. baik. Yang mulai berkurang sekarang dengan banyaknya kejadian, contohnya Nia, Iya. anak yang susah begitu, setelah dia tidak ada baru ramai-ramai menolong. Baik. Subhanallah. Baik Ibu. Baik. Itu saja Ibu. Itu aja Pak Ustadz Abe. Baik, Ibu. Rekan-rekan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lebih ke khusus istiqomah begitu ya Bu ya. Yes. Bagaimana nih sebenarnya Ustaz? Memulai barangkali untuk pertama kali ini tekad kuat nih Ustaz. Tapi kalau untuk mempertahankan itu sudah mulai banyak ujian. Gimana nih Ustaz? Masya Allah. Baik Ibu semua. Pertama tadi ada disinggung atas nama Nia Kurniasari ya, yang sekarang sedang viral. Tapi sebelum kita membahas itu, kita doakan dulu almarhumah dengan ikhlas penuh pengharapan kepada Allah. Kita bersedekah membaca surat Al-Fatihah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurbati wa ahli baitil kiram wa bit takhsis ila ruhi Nia Kurniasari lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, terima kasih Ibu semua. Mudah-mudahan adinda kita, ananda kita, keponakan kita, Nia Kurniasari ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, tadi pertanyaan dari Ibu Wise Jamal. Iya. Terkait dengan bagaimana mempertahankan. Ya. Jadi Ibu, memang dalam kehidupan kita ini mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Memulai, iya. Gitu ya. Ya Bu ya. Contoh nih, kita meraih kemerdekaan. Sudah merdeka, sudah selesai. Cuma mempertahankan kemerdekaan lagi. Bagaimana kita bersatu mempertahankan kemerdekaan, saling bahu membahu kita mempertahankan kemerdekaan. Sama dengan beribadah. Ya. Karena iman kita itu yazidu wa yanqusu. Gitu. Kadang bertambah, kadang berkurang gitu. Kadang berkurang, kadang bertambah. Tinggal pupuknya apa? Gitu. Kalau yazid, pupuknya tentu dengan ibadah. Kalau yangkus, pupuknya bil maksiyah. Ya kan? Semakin banyak dosa kita perbuat, maka iman kita akan semakin turun ke bawah. Semakin banyak ibadah-ibadah kita perbuat, maka insya Allah Ibu, ya kan, iman kita akan semakin meningkat. Jadi ibadah itu tidak harus sholat terus Bu. Ya. Kalau sholat itu 5 waktu lah selesai itu. Tambah beko rawatib misalnya, tambah ghairu rawatib. Tapi selain itu silaturahim juga ibadah. Ya kan? Bersedekah juga ibadah. Menolong orang lain juga ibadah. Jadi tidak hanya di wilayah sholat saja yang bernilai ibadah. Jadi yang pertama, supaya kita tetap istiqomah, siapapun kita, tetap yang pertama minta tolong kepada Allah. Baik. Itu yang pertama tuh. Ya. Selesai sholat minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya istiqomah dalam melaksanakan ibadah ini. Itu makanya dalam surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau kosongkan hati kami ya Allah. Ya kan? Ba'da idh hadaitana, setelah engkau kasih hidayah. Jadi hidayah ini yang kasih Allah Bu. Yang kasih Allah. Sehebat apapun kita memberi nasihat, sehebat apapun kita berceramah, kalau tidak dapat hidayah, indah juga bisa Bu. Baik. Berarti memang itu kita garis bawahi terus ya Ustaz ya. Garis bawah itu makanya, mohon maaf nih. Ya, Ustaz. Dalam sholat itu Ibu, kita minta petunjuk sama Allah, bimbing dengan hidayah sebanyak 17 kali sehari semalam. Ihdinas Siratal mustaqim. Kan itu tuh. Yes. Tambah beko ketika doa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini yang kita garis bawahi wahdini. Berapa kali kita baca? Jadi 17 kali ditambah ketika duduk antara dua sujud. Baik. Subhanallah. Kita tahan dulu untuk jawaban yang kedua ya Ustaz ya. Berarti Baik. pertanyaan pertama, tetap kebaikan itu kita doakan agar Allah tetap memberikan keistiqomahan juga. Keistiqomahan. Baik. Kita tahan dulu ya Ustaz dan juga ibu-ibu. Pemirsa rahimakumullah, jangan kemana-mana, tetap saksikan Nuansa Iman. Kita akan segera kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama kami dalam acara Nuansa Iman. Alhamdulillah.
tajuk di hati. Ini kita pertanyaan kedua dari Ibu kita, Bu WC tadi ya Bu ya. Kalau kepedulian sosial sekarang sangat kembali terkikis begitu ya Bu. Lalu bagaimana memperkokoh persatuan kalau kepedulian sosial saja sudah sangat jarang kita temukan? Gimana nih Ustaz? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Apalagi tadi dikaitkan dengan peristiwa yang sedang viral ya Bu ya. Nah, nih keluarga kita, dun sanak kita, adinda kita, ananda kita, keponakan kita. Nah, yang sekarang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara kepedulian sosial, itu ranahnya semua harus dijangkau Pak Ibu-ibu. Ranahnya dijangkau. Kalau tadi kita kaitkan dengan adinda Nia, tentu terkait dengan status sosial, misalnya garis kemiskinan, kekurangan. Tentu kita menjangkaunya terkait dengan pemerintah. Bagaimana kepedulian pemerintah, ya kan? Nah, kalau berdasarkan informasi yang kita dengar, tentu mulai dari kecil dia sudah membantu orang tuanya dengan jualan gorengan gitu ya. Niatnya luar biasa juga itu niatnya. Dia mengumpulkan uang itu untuk biaya kuliah. Berarti kan ini butuh dibantu. Nah, bagaimana kita bersama-sama membantu? Cuma kadang-kadang Ibu memang belum terjangkau ke situ. Ya Tapi kan ini nggak itu saja, tidak satu kasus ini saja ya Ustaz. Lalu kepedulian sosial yang harus kita tingkatkan, kenapa ini sudah mulai terkikis nih Ustaz? Apa yang harus dilakukan dan juga kesadaran pribadi dari kita masing-masing barangkali Ustaz? Kalau kita bicara kesadaran pribadi, kadang-kadang kita ini sudah sadar sebenarnya. Kita ingin peduli ke orang gitu. Tapi diri kita sendiri kurang gitu ya. Jadi gimana mau peduli gitu? Ya bisa jadi kepedulian dalam bentuk nilai moral saja. Perhatian, nasihat. Tapi secara materi mungkin belum bisa kita. Dan ini tentu kalau kita kaitkan dengan kepedulian dalam bentuk materi, tentu orang yang lebih dari kita. Ya kan? Kalau secara sistematis, kemudian secara kelembagaan, tentu nanti ada bagian-bagiannya dalam pemerintah gitu kan. Bagaimana perhatian pemerintah kepada orang-orang miskin. Apalagi sekarang ada lembaga amil zakat daerah, nasional dan seterusnya. Itu perlu dijangkau. Orang-orang yang butuh bantuan itu perlu dijangkau. Dan kita data lah gitu. Mana orang-orang miskin di kampung ini? Siapa saja yang butuh bantuan? Ke sana kita salurkan. Begitu kira-kira Ibu. Kalau kita berbicara tentang kepedulian. Kalau secara pribadi barangkali kita mungkin banyak yang sudah peduli gitu. Ini mohon maaf nih, saya tanya ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibu setelah peristiwa udah ke sana belum? Nah, ini kan uji coba kepedulian jadinya. Ibu sebagai majelis taklim, coba majelis taklim bersatu. Bagaimana kira-kira kalau kita pergi ke sana gitu kan? Kita peduli, kita berikan bantuan. Ini bukan meminta, tidak kan? Tapi harusnya kan bangkit sendiri. Tumbuh sendiri. Bagaimana kira-kira Ibu? Siap nggak ke sana? Masya Allah, luar biasa. Semangat ibu-ibu ya. Insya Allah langkah Ibu pun ke sana. Ada nia-nia lain yang ada di sekitar kita yang terdekat barangkali ya Ustaz ya. Dan itu juga harus butuh kepedulian juga dalam memperkokoh persatuan tentunya. Betul. Di lingkungan kita juga harus seperti itu. Bukan hanya ketika terjadi peristiwa baru kita muncul, tidak. Harusnya memang dari sebelum muncul peristiwa, sebelum muncul musibah bencana, maka kita sudah bangkit untuk peduli. Baik Ustaz. Mudah-mudahan jadi catatan untuk kita bersama ya Bu ya. Ini memang kembali lagi kepedulian itu awal juga titiknya untuk kita memperkokoh persatuan tentunya. Benar sekali. Baik, sudah terjawab ya Bu? Islam kan gitu kan? Islam itu kepeduliannya tinggi Bu. Ya. Man adza zimmiyan, kata Rasulullah, siapa yang menyakiti kafir zimmi, faqad adzani, maka sama dengan dia menyakiti saya, kata Rasulullah. Ini kan nilai kepedulian sebenarnya.
Rasulullah ingin mengajarin kepedulian. Ada orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi tahu Ibu? Kafir itu kan ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu dia tidak beragama Islam, hidup dia bersama kita, bertetangga dengan kita, tapi dia tidak mengganggu kita. Itu namanya dhimmi. Ketika kita sebagai orang Islam menyakiti mereka, maka sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mengajarkan kepedulian. Lain agama saja tidak boleh disakiti, apalagi kita yang seiman. Ya Bu, Ya. kalau kita lihat peristiwa kemarin kan dahsyat sekali. Ibu-ibu mungkin menonton rekonstruksinya. Baik Ustaz. Ya Bu. Masya Ini Allah. luar biasa nih. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sudah terjawab ya Bu ya. Yang mudah-mudahan menambah semangat kita untuk lebih meningkatkan kepedulian tentunya. Tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara juga. Mungkin closing statement singkat saja, silakan Ustaz. Baik, statement singkat dari saya untuk kita semua, termasuk untuk pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada. Ya. Mari kita tetap memperkokoh tali persaudaraan kita dengan asas satu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita ingin menjaga persatuan itu, niatnya supaya kita umat Islam, orang beriman semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim kita hari ini, dan tentunya terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan Nuansa Iman. Saya Afrin Nurzakia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.